Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara serius, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah." Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Saya ulangi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa sepahit apapun takdir yang menimpa mukmin atau mukminah, pasti itulah yang terbaik untuknya. Entah dia bisa merasakan hikmah kebaikan tersebut dengan segera, atau dia baru merasakannya setelah berapa lama berjalannya waktu. Kaum muslimin yang kami hormati, beberapa hari yang lalu saya mendengar langsung sebuah kisah nyata tentang takdir Allah yang mengenai salah satu dari hambanya. Di awal takdir itu terlihat sangat pahit, namun ternyata di akhirnya terasa begitu manis. Cerita ini mengisahkan tentang seorang kakek berusia hampir 80 tahun yang menderita komplikasi penyakit. Jantung bengkak, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, menderita asam urat level 9.
kaki sudah bengkak dan tidak bisa lagi berjalan. Suatu malam, saat beliau hanya ditemani oleh sang istri yang sudah nenek-nenek pula, kondisi kakek itu mendadak ngedrop, pusing, dada sesek, lemes, gak mau makan. Alhamdulillah, dua putrinya tinggal di rumah dekat dari rumah beliau, dan mereka pun segera membawa sang kakek ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dicek antigen. Ternyata hasilnya positif COVID-19. Berita yang sangat menyedihkan bagi putra dan putri beliau. Yang lebih tragis lagi apa? Ketika meminta supaya dirawat di rumah sakit tersebut, dengan keberatan yang sangat, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa bed sudah penuh. Tidak ada lagi tempat perawatan. Anak-anaknya nggak putus asa, mencoba menghubungi rumah sakit yang lain, ternyata penuh juga. Bahkan menghubungi rumah sakit umum daerah penuh, tidak ada lagi bed untuk perawatan pasien COVID. Dengan hati yang nelangsa, akhirnya sang kakek pun dibawa pulang untuk diisolasi secara mandiri dan dirawat di rumah. Putra-putri beliau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar secara maksimal. Setelah 2 bulan perawatan penuh dengan kasih sayang, ternyata hasilnya di luar dugaan. Beliau sembuh dari COVID-19. Bahkan beliau disembuhkan oleh Allah dari seluruh penyakit-penyakit bawaan yang lainnya. Sebuah anugerah luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Dan sudah 6 bulan ini sang kakek bisa berjalan sebagaimana biasa tanpa alat bantu, padahal sebelumnya beliau nggak bisa jalan. Sidang Jumat rahimakumullah. Itulah contoh nyata. Itulah contoh nyata bagaimana takdir Allah bagi orang yang beriman. Pasti itulah yang terbaik. Siapa yang berharap tertular virus COVID-19? Apalagi manakala sudah terlanjur memiliki berbagai penyakit berat bawaan alias komorbid. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tertular, jangan putus asa. Tetaplah bersikap optimis dengan rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tentu sambil diiringi dengan ikhtiar maksimal pencegahan dan penanganan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati, hadis yang kami bawakan di awal khutbah tadi menjelaskan tentang takdir Allah bagi kaum mukminin. Kasih garis bawah, bagi kaum mukminin, bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik. Allah tidak akan memberikan kecuali yang terbaik untuk kaum mukminin. Tapi lain cerita
Ketika takdir itu diberikan kepada orang kafir atau diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, sangat mungkin takdir itu berupa azab atau siksaan yang mengerikan. Maka kalau kita menginginkan untuk senantiasa mendapatkan takdir yang terbaik dari Allah, penuhi syaratnya. Penuhi syaratnya. Jadilah orang yang beriman. Jadilah orang yang beriman. Berusahalah untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk selalu meninggalkan larangan-larangan Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berkenan untuk terus-menerus mengaruniakan takdir terbaiknya untuk kita semua. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau mengangkat wabah ini dengan segera. Allahumma rfa'anna al-waba'a wal bala'a ajilan ghaira ajil. Kami memohon kepadamu ya Allah agar wabah dan bala ini segera diangkat dengan segera. Allahumma rfa'anna al-waba'a wal bala'a ajilan ghaira ajil. Ya Allah, kami memohon dengan sangat agar engkau berkenan mengangkat wabah ini dengan segera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.